Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Benahi iman kalian, kalau itu memang ada kesalahan. Jangan sampai menyembah setan. Yang berguru dengan setan saja tidak dibenarkan. Orang yang seperti ini biasanya yang putus sanadnya ke nabinya. Dan ada pula yang beranggapan karena iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Tuhan, dan mereka anggap iblis itu paling sempurna dalam ketuhanan. Dan mereka beranggapan yang seperti itu imannya yang paling sempurna. Perintahnya untuk apa mereka tidak memperhatikan. Perintahnya untuk bersujud, bukan menyembahnya. Begitu juga kita bersujud ke tanah atau sajadah. Karena Nabi Adam mempunyai ruh, mereka beranggapan ruh itu sama dengan Tuhan. Mereka juga ada yang meninggalkan sholat secara syariat karena tersesatnya pahamnya, dan ada yang beranggapan karena manusia ada ruh. Ruh dianggap sama dengan Tuhan, dan beranggapan yang bersolat ruhnya atau Tuhannya, atau karena sholat ada pertolongannya, dan yang disembah juga ruhnya. Akhirnya pendapatnya kayak gitu. Ada yang berpendapat kalau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anggota badan. Mungkin juga beranggapan karena ruh itu Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak paham dengan agama, dan ini juga yang terjadi, yang dilakukan Samiri pada umatnya Nabi Musa, membuat patung sapi dan diberi ruh dapat hidup, dan umat Nabi Musa terpedaya oleh sihirnya dan Dajjal zamannya Nabi Musa atau Samiri. Begitu pula pada umatnya Nabi Muhammad SAW saat ini. Mereka yang ingkar dengan seruan ayat ketuhanan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan semua makhluknya, dan yang beriman hanya satu sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaannya Tuhan di atas saja. Mereka beranggapan bahwa Tuhan hanya setinggi Nabi Adam dan mempunyai anggota badan seperti makhluk yang bernama manusia. Juga yang iman dengan satu sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat saja. Mereka ada yang beranggapan Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruh dan Tuhan dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri, seakan mereka lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sepengetahuan kami, bersyahadat ke Nabi itu bagi yang tidak berhadapan dengan beliau cukup dengan mengimani bahwa beliau memang diutusnya atau utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pencerahan bagi yang beriman, dan setiap bayi terlahir dengan membawa Islam saat awal kehidupan dalam kandungan sang ibunya. Oleh sebab itu, setiap masa diutuslah
nabi untuk memberi pencerahan atau pengajaran. Pernah kami baca kata mari mari kita runtuhkan aras. Memangnya bisa, dan apa mereka tahu tempatnya dan dapat mereka jangkaunya? Ketahuilah bahwa bumi ini bulat dan bulat, sama dengan 129.600 derajat. Dan apakah kalian mampu untuk menetapkan atas yang hakiki yang mana? Sebagai makhluk jangan terlalu sombong. Ke semua ayat itu wajib kita imani. Orang yang beriman hanya satu sisi ayat ketuhanan disebut tauhid bermata sebelah. Juga yang tidak percaya dengan ayat disebut kafir. Surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu untuk semua umat manusia yang mempunyai iman, entah nabinya siapa saja. Yang imannya masih sama dengan yang diajarkan para nabinya masing-masing diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang menyelisihinya disebut seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Juga yang disebut bersanad berguru kepada syaitan atau iblis. Dan memang iblis sampai kapanpun tidak akan terima kalau anak cucu Nabi Adam menuju surga. Yang iblis setujui kalau bisa semua anak cucu Nabi Adam masuk surganya Dajjal. Dan renungkan bahwa setiap bayi membawa Islamnya masing-masing. Jangan kalian ingkari. Tegakkan merah, putih, dan hijau dalam diri sendiri. Merah yang melakukan syariat Islam, jasad sampai hati atau jasmani. Putih simbol iman yang wilayahnya rohani. Tepatnya di jiwa, di jiwa, rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Hijau simbol kehidupan, hidup karena adanya ruh, dan ruh dibekali perjanjian saat bersaksian kepadanya. Jangan biarkan anak cucu Adam menjadi pengikut tauhid bermata sebelah yang mau menjajah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa para wali 9 ke Nusantara ini. Dan nenek moyang orang Nusantara mempunyai tauhid. Tuhan tidak dapat dijangkau akal pikiran. Tuhan tidak dapat disamakan, disekutukan dengan semua makhluknya. Bila tauhid bermata sebelah dapat kita lenyapkan dari Nusantara atau NKRI tercinta ini, Pancasila ke-1 akan tercapai dengan benar, dan sila sampai ke-5 akan dengan sendirinya dapat tercapai keadilan yang merata. Dan korupsi dengan sendirinya akan tidak ada lagi, karena tidak ada lagi yang menuhankan dirinya sendiri. Sedangkan manusia yang di Nusantara ini, bahwa setiap diri ada janji dengan Tuhannya. Kehidupan ini untuk
melaksanakan janji itu. Kelak merah, putih, dan hijaunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, dan jangan pernah ingkari seruan ayat Al-Quran. Bila kalian merasa Islam, inti dari kata Islam itu ada pada kita. Imani sama apa tidak? Iman kita sama apa tidak dengan yang kita janjikan saat ruh bersaksi bila salah dan benar itu sebagai kunci surga atau neraka, sebagai balasan di akhiratnya. Kalau kalimatnya tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Zat Tuhan yang menciptakan semua alam yang ada. Akan tetapi bila salah memahami Zatnya, pasti neraka balasannya bagi yang imannya hanya iman dalil seperti kami. Asal jangan menyekutukan Zatnya Allah seperti apapun. Bila ini terjadi di pikiran atau hati, yang demikian disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Dengan cepatlah syahadat lagi agar Islam lagi. Di orang Nusantara ada prinsip dengan kata Tuhan, kalau dibalik menjadi hantu. Bila mana kita salah memahami Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti yang disembah itu hantu atau makhluk. Wassalam.